Trik kejutan Erick Thohir terbongkar. Akhirnya Pascal Struijk ambil keputusan, Manhoef mulai tersentuh untuk pilih Indonesia. Diam-diam bergerak tanpa suara, itulah gaya Patrick Kluivert, tenang di permukaan tapi penuh arah di dalam strategi. Padahal Erick Thohir sempat menegaskan bahwa tak ada rencana menambah kekuatan baru dalam waktu dekat. Namun Kluivert justru membuat langkah mengejutkan dalam kunjungannya ke Inggris. Ia tertangkap duduk berdampingan dengan Pascal Struijk. Bek Leeds United yang sudah lama dihubungkan dengan timnas Indonesia ini bukan lagi kode halus, terlalu jelas untuk diabaikan. Sebuah bocoran besar dari proyek senyap PSSI yang rupanya masih terus berjalan di balik layar dan Struijk bukan satu-satunya. Ada nama-nama lain seperti Milan Manhoef juga kabarnya tengah masuk dalam radar Kluivert. Seolah jadi juru runding, diam-diam membangun koneksi personal menawarkan visi masa depan bersama Garuda. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya strategi Kluivert dan bagaimana ia membuka rahasia besar PSSI? Sebuah kejutan memang sudah menjadi ciri khas PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir di balik layar. Banyak hal telah dikerjakan secara senyap dan ketika waktunya tiba semua muncul ke permukaan bak kejutan yang bahkan lawan pun tak siap untuk mengantisipasi. Salah satu ciri khas paling menonjol pemain diaspora ya dalam beberapa laga terakhir komposisi skuad Garuda kerap menghadirkan wajah baru yang sebelumnya tak banyak dibicarakan. Di matchday Maret 2025 misalnya, aura kejutan sempat mengguncang kubu Australia meski pada akhirnya strategi belum sepenuhnya berjalan mulus di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert. Akan tetapi benih dari apa yang sedang dibangun sudah mulai terasa dan saat menghadapi Bahrain itulah momen di mana potensi pemain diaspora benar-benar terlihat. Nama-nama seperti Joey Pelupesi turun dengan performa yang menjanjikan. Mereka tampil seolah sudah lama menyatu, saling mengisi, saling menutup dan sesekali membuat lawan bingung. Termasuk Dragan Talajic yang terlihat kewalahan menebak arah serangan timnas Indonesia, namun seperti biasanya kejutan itu tak pernah diumumkan dari jauh-jauh hari. Erick Thohir seolah paham bahwa semakin sedikit informasi yang keluar semakin besar efek kejut yang bisa diberikan. Tak heran ketika ditanya soal potensi tambahan pemain naturalisasi untuk matchday Juni melawan Cina dan Jepang. Jawabannya tetap tenang, nyaris datar. Belum ada rencana, kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada. Saat ini kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang sudah ada, tegas Erick Thohir kepada awak media di Bali. Jelas saja ini jauh dari perkataan beliau sebelumnya yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas persaingan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan di sisa babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik juga tahu di balik ketenangan itu bisa saja badai tengah disiapkan karena bila sejarah yang jadi acuan di era ini bukan 1-2 kali kita dikejutkan oleh nama baru yang tiba-tiba muncul di daftar line-up timnas Indonesia. Dan benar saja tak butuh waktu lama hingga publik kembali dikejutkan oleh gerak senyap dari tim kepelatihan. Kali ini kejutan itu datang dari tribun penonton. Sebuah laga Championship Inggris, sebuah pertandingan biasa di atas kertas. Leeds United menghadapi Oxford United, tapi bukan hasil pertandingan yang jadi sorotan melainkan siapa yang duduk di tribun kehormatan. Tertangkap kamera Patrick Kluivert, Denny Lanzaat, dan Jordi Crouch tampak duduk berdampingan dengan seorang pemain bertahan yang sudah lama masuk radar timnas yaitu Pascal Struijk. Tak ada kata, tak ada pengumuman resmi, namun bahasa tubuh mereka berkata banyak, sebuah kedekatan yang terlalu natural untuk disebut, kebetulan senyum yang tampak seperti obrolan ringan namun mungkin saja membahas hal besar soal masa depan Struijk bersama timnas Indonesia. Hal ini langsung mendapat respon dari Milan Manhoef, ia meninggalkan komentar dengan emot hati dan bendera Indonesia. Atmosfer dukungan supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta nampaknya telah menjadi momok menakutkan sejumlah rival. Tak terkecuali Cina. Yap, tak dapat dipungkiri, antusiasme supporter Garuda memang telah menjadi daya magis tersendiri bagi timnas Indonesia. Hal itu pula yang dirasakan sejumlah pemain keturunan saat membela Merah Putih. Seperti ketika berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Nah, rupanya aura GBK juga membuat Cina ketar-ketir. Bahkan, media Cina sampai menyebut timnas Indonesia ganas di kandang. Disitat dari akun 998, Cina tengah bersiap melawan skuad Garuda di markas timnas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta pada 5 Juni 2025.
Dalam tulisannya, media asal Cina, 163 menggambarkan kehebatan timnas Indonesia setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Indonesia belum pernah mengalahkan Cina selama 68 tahun terakhir, mereka adalah naga kandang yang sesungguhnya di fase sekarang. Bunyi keterangan media itu dikutip Bola Sport. Kecuali kekalahan 0-4 dari Jepang, mereka menang atau seri di sisa pertandingan. Mereka mengalahkan Arab Saudi dan seri dengan Australia, sambung 163. Kekuatan mereka di kandang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, bagi timnas sepak bola Cina, sangat sulit menaklukkan Indonesia yang ganas di kandang sendiri, timpal tulisan di artikel itu. Asalkan bisa mengalahkan Indonesia, dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin. Asalkan bisa mengalahkan Indonesia, dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin, lanjutnya. Rumornya mereka akan menambah beberapa pemain naturalisasi baru. Itu tentu akan membuat skuad Indonesia makin kuat, tandasnya. Lantas mampukah timnas Indonesia menyingkirkan Cina di laga lanjutan nanti? Duel timnas Indonesia versus Cina dan Jepang jadi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mendapati hal itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun punya harapan khusus. Erick berharap timnas Indonesia dapat memulai persiapan lebih awal untuk menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua itu dilakukan agar JITZES CS meraih hasil maksimal. Timnas Indonesia akan menjalani laga kandang melawan Cina pada 5 Juni 2025. Kemudian, 5 hari berselang, tim arahan Patrick Kluivert itu akan melakoni laga tandang menantang Jepang. Pertandingan melawan Cina dan Jepang akan menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia. Hasil dari laga itu akan menentukan nasib skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, baik lewat jalur otomatis maupun babak keempat kualifikasi. Erick pun membuat permintaan khusus kepada skuad timnas Indonesia, mengingat dua laga tersebut adalah laga krusial. Dia ingin JITZES dan kolega memulai persiapannya lebih awal, tapi dia tidak akan memaksa dan membiarkan para pemain dan tim kepelatihan yang memutuskan. Bahkan di bulan Juni ini, saya akan menawarkan kepada pelatih Patrick, para ofisial, dan mungkin juga para pemain. Jika mereka ingin datang lebih awal agar memiliki persiapan lebih, tapi ini terserah mereka, kata Erick, dilansir dari kanal YouTube PSSI TV. Erick mengungkapkan ada kemungkinan timnas Indonesia memulai persiapan lebih awal karena kompetisi diperkirakan sudah berakhir pada pertengahan Mei. Namun kembali, keputusan akhir nantinya ada pada tim kepelatihan dan para pemain. Kita akan bermain di tanggal 5 Juni dan 10 Juni, dan mungkin liga sudah berakhir. Mereka akan lebih rileks, ada keluarga. Tapi kemudian kita akan berkonsolidasi, mungkin kita akan berlatih lebih awal, tapi ini bergantung kepada mereka nantinya, tutur Erick. Itu akan bagus, karena program ini benar-benar kami perhatikan secara detail, bukan hanya program saja. Dan ini selalu ada target, bukan hanya sebuah benar atau salah tapi kita harus benar-benar serius, tambah dia. Sebagai catatan, timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin, terpaut 1 angka dari Arab Saudi di urutan ketiga, dan 3 angka dari Australia di posisi kedua. Kemudian mereka unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina. Sementara Jepang sudah dipastikan mengamankan tiket Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Samurai Biru itu sangat nyaman di puncak klasemen grup C dengan mengemas 19 poin dari 8 pertandingan yang telah dimainkan. PSSI terus gencar mencari pemain keturunan demi dijadikan pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Akan hadapi Tiongkok dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satu upaya PSSI ialah mencari pemain naturalisasi baru untuk Indonesia. Miliano Jonathans merupakan salah satu nama pemain keturunan yang dirumorkan akan jalani proses naturalisasi. Namun, apakah Miliano Jonathans gabung timnas Indonesia pada laga kontra Tiongkok, 5 Juni 2025, nanti?
Miliano Jonathans, merupakan seorang pemain muda berusia 21 tahun kelahiran Arnhem, Belanda, 5 April 2004. Dengan tinggi 1,78 meter, Miliano Jonathans selalu menjadi andalan di posisinya, yaitu sayap kanan. Bergabung dengan FC Utrecht pada 1 Januari 2025 lalu, Miliano Jonathans kini memiliki nilai pasar sebesar 15,64 miliar rupiah. Bermain di divisi utama Liga Belanda, pemain keturunan Indonesia ini tampil menawan meski belum mencetak 1 gol pun. Usai laga kontra Bahrain, 25 Maret 2025, rumor proses naturalisasi dari Miliano Jonathans akan segera digelar, semakin menguat. Namun, hingga saat ini, belum ada kabar resmi dari PSSI tentang update proses naturalisasi dari pemain keturunan yang satu ini. Meski, calon pemain naturalisasi baru ini bisa segera diproses, namun PSSI belum juga memberikan update resmi terkait Miliano Jonathans. Lewat halaman resmi Bola Sport, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI, menyatakan jika pihaknya belum berkomunikasi dengan pemain berusia 21 tahun tersebut. Kabar ini tentunya sudah cukup menjadi jawaban mutlak untuk para penggemar timnas Indonesia yang menunggu kehadiran pemain keturunan ini. Proses naturalisasi dari Miliano Jonathans terbukti belum dimulai, dan tidak bisa menjadi jaminan akan debut bersama timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni nanti. Meski begitu, kehadiran Miliano Jonathans jika benar-benar akan menjadi pemain naturalisasi baru Indonesia, tentunya akan memberikan dampak yang besar. Berduet dengan Ragnar Oratmangoen dan Ula Romeni di lini depan akan menjadi solusi penyerangan baru timnas Indonesia dari sektor sayap. Dengan begitu, Patrick Kluivert akan memiliki lebih banyak taktik untuk timnas Indonesia. Namun berharap terlalu tinggi tidaklah baik. Sebagai solusinya, tetap update kabar pemain keturunan ini lewat PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert disebut hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Mengapa demikian? Exco PSSI, Arya Sinulinga bertanya kepada Patrick Kluivert terkait keinginan menaturalisasi pemain keturunan demi timnas Indonesia. Arya Sinulinga mengetatkan syarat menaturalisasi pemain, klub tidak boleh lagi merekomendasikan. Sekarang, Menpora hanya menerima permintaan dari PSSI. Sebelumnya, klub minta naturalisasi pemain, sekarang, harus PSSI yang minta dan alasannya harus kuat, ujar Arya. Lalu, pemain yang dinaturalisasi ini, berapa lama bisa membela timnas Indonesia? Kriteria Patrick juga sangat ketat, lanjutnya. Coach Patrick hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang berkarier di Eropa untuk timnas Indonesia, jelas Arya. Menyoal pemain keturunan yang dinaturalisasi harus berkancah dari Eropa, Arya mengungkapkan bahwa syarat dari Patrick Kluivert itu tidak dapat ditawar. Saya tanya, kenapa harus begitu? Kan pemain keturunan Indonesia ada di mana-mana. Dia bilang inginnya pemain yang bermain di Eropa, dia sudah punya kriteria ketat, papar Arya. Sementara itu, PSSI masih mencari calon pemain naturalisasi selanjutnya untuk timnas Indonesia. Kandidatnya adalah Pascal Struij, Tristan Goejer, Tijani Noslin, Miliano Jonathan dan Jaeden Banel. PSSI sebenarnya memprioritaskan Jairo, namun, masih ada yang kurang di berkas. Oleh karena itu, PSSI beralih ke Miliano Jonathan dan Pascal Struij. Kluivert direncanakan akan berkomunikasi dengan penyerang FC Utrecht di Liga Belanda itu membahas naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimis timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal. Indonesia akan menantang Cina dan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Saat ini skuad Garuda ada di posisi keempat dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke babak selanjutnya. Tentunya, 4 poin jadi misi utama agar bisa bertahan di posisi saat ini. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum. Menurutnya, pasca tragedi Kanjuruhan akhirnya sepak bola tanah air bisa bangkit. Bahkan, mereka sekarang dalam misi untuk membidik ke Piala Dunia 2026. 2 tahun lalu setelah tragedi Kanjuruhan kita tidak pernah memiliki kesempatan ini. Ini terjadi karena terima kasih kepada Tuhan dan juga momentumnya, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari kanal THYW. Menariknya, posisi Indonesia saat ini cukup memiliki prestasi tersendiri di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mengoleksi 9 poin, mereka bisa menyamai jumlah poin 2 tim Asia Tenggara lain yang sempat bertarung di kualifikasi Piala Dunia.
Prestasi tertinggi Vietnam adalah mendapatkan 4 poin pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Thailand sukses meraih 6 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Tentunya, hal tersebut cukup positif dan skuad Garuda harus bisa terus mengumpulkan poin maksimal. Jika Anda melihat poin yang kami dapatkan sebanding dengan negara Asia Tenggara lain yang pernah mengalami situasi sebelumnya seperti Thailand dan Vietnam, kami 9 poin, lanjutnya. Erik berharap semua komponen di timnas saat ini bisa mendapatkan dukungan penuh. Apalagi, saat ini baru terjadi transisi di tim kepelatihan skuad Garuda. Selain itu, dia berharap pemain yang tampil kurang maksimal tidak mendapatkan serangan kebencian dari supporter. Dia yakin Indonesia masih bisa terus berprestasi di ajang internasional. Kita harus mengucapkan terima kasih, rendah hati, tapi sekali lagi bekerja keras tentu saja tapi jangan hancurkan impian, kebersamaan tim. Satu pemain tampil buruk dan yang lain bermain bagus yaitu tim. Biarkan pelatih bekerja, pemain juga. Fan bisa sabar mendukung tapi kita harus dukung dan percaya dengan tim, tutupnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mendapatkan anggaran terbesar dari kementeriannya. Sebab, mereka mematok target meloloskan timnas Indonesia, dari skuad junior sampai skuad senior, ke Piala Dunia. Hal ini dinyatakan Dito dalam acara penandatangan perjanjian kerjasama, PKS, antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dengan induk organisasi cabang olahraga, IOCO, dalam rangka pemusatan latihan nasional, Pelatnas, 2025 dan penyelenggaraan kejuaraan dunia panjat tebing dan World Surfing League 2025 di Jakarta. Senin, 14 April 2025. PSSI mendapatkan 199,7 miliar rupiah dari total 420,2 miliar rupiah yang dikucurkan Kemenpora untuk 13 cabang olahraga. Dito menjelaskan sepak bola merupakan cabur yang strategis yang berpotensi tinggi mengangkat prestasi olahraga Indonesia. Anggaran ini akan digunakan PSSI untuk program pembinaan usia muda, mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Pemerintah memberi perhatian kepada PSSI melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Target kita jelas lolos ke Piala Dunia. Alhamdulillah, tim U17 telah mencatat sejarah dan ini harus terus kita dorong, kata Dito seperti yang dilansir Antara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun olahraga nasional, termasuk sepak bola. Ia pun menyatakan bahwa sejak awal pihaknya transparan dalam menyampaikan program-program PSSI. Ia juga menyebut PSSI mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kemenpora dan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI, jadi, pendanaan pun kami publikasikan secara transparan, kami akomodir, kami buka semua, katanya. Erick menjelaskan pihaknya juga mencari sumber pendanaan dari pihak swasta dengan total yang terkumpul senilai hampir 450 miliar rupiah. Ia menegaskan PSSI bertanggung jawab atas semua dana yang terkumpul melalui upaya peningkatan prestasi sepak bola yang telah menunjukkan hasil. Ini yang kami juga sampaikan, tentu sejalan dengan prestasinya sendiri, jadi bukan hanya dananya, tapi prestasinya pun juga ada, pungkas Erick. Bukan Tristan Goijer, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ternyata inginkan pemain ini untuk dinaturalisasi. Fans timnas Indonesia dihebohkan dengan kabar yang menyebut PSSI sedang memburu Tristan Goijer untuk dinaturalisasi. Kabar akan bergabungnya Tristan Goijer bersama timnas Indonesia disampaikan oleh jurnalis asal Belanda, Denny van Laar. Indonesia telah melakukan kontak awal dengan Tristan Goijer dan berharap dapat meyakinkan bek tersebut untuk memilih untuk bergabung. Goijer baru-baru ini memberitahu Enam bahwa ia memiliki perasaan hangat terhadap negara tersebut, dan ada kemungkinan besar ia akan pindah, tulis Denny van Laar via X. Nama Tristan Goijer memang sudah lama digadang-gadang bakal menjadi incaran PSSI untuk mendapatkan paspor Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini dinilai layak bergabung karena memiliki kualitas yang luar biasa selama bermain di Liga Belanda.
Pemain Ajax Amsterdam yang kini dipinjamkan ke PSC Zwolle ini bisa bermain 4 posisi sekaligus di lini belakang. Hal ini bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Beberapa waktu lalu, Tristan Gojjer menyatakan bahwa selalu menghormati timnas Indonesia dan tidak menutup kemungkinan bergabung. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, katanya via Voetbal Premier. Meski demikian, Patrick Kluivert ternyata memiliki satu pemain yang sangat ingin dinaturalisasi tetapi belum terwujud. Sosok tersebut adalah Pascal Stuici yang saat ini memperkuat Leeds United di Champions Inggris. Hal ini diungkapkan oleh Patrick Kluivert saat ditanya wartawan saat dirinya berada di Belanda. Saya belum tahu apakah saya bisa memberitahu Anda, tetapi saya sudah berbicara dengan sejumlah pemain yang bisa dinaturalisasi, kata Kluivert pada media Belanda, Nieuwsblad. Saya sedang sibuk dengan itu, waktu itu ada Jairo Riedewald, namun sedikit sulit, sekarang prioritas kami ada pada Pascal Struijk, sambung Patrick Kluivert. Jika semua berjalan dengan apa yang kita rencanakan, kami ingin menaturalisasi secepat mungkin, tegasnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan saat ini PSSI akan terus mendekati pemain yang akan dinaturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda dan membela timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Sesuai kata Pak Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, peluang lolos Piala Dunia 2026 kan semakin lebar, nah Pak Ketum ingin kita tambah pemain grade A, ujar Arya dikutip dari Antara. Jadi tunggu saja kejutan dari PSSI soal pemain grade A yang akan datang, lanjutnya. Arya juga menjelaskan perekrutan pemain naturalisasi merupakan proses yang sangat panjang. Ada banyak pemain grade A, pemain inti di sana, tapi yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kita tidak mau ngomong panjang lebar, imbu pendiri klub Sada Sumut itu. Arya yang juga merupakan staf khusus Menteri BUMN itu kemudian menjelaskan Erick Thohir memiliki peran yang sangat besar untuk meyakinkan agar para pemain keturunan mau berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Kita beruntung punya Ketua Umum ex-Presiden Inter Milan, kemudian dia juga punya klub sepak bola, Oxford. Jadi ketika dia cari pemain berdarah Indonesia, itu informasinya akan banyak, dan beliau punya tim juga untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain, jelas Arya. Lalu kita beritahu Coach Patrick, ini ada pemain, Anda tertarik tidak? Justru akhir-akhir ini Coach Patrick sendiri yang merekomendasikan nama-nama pemain baru, tambahnya. Kemungkinan untuk sekarang kita akan proses lebih banyak dari sebelum-sebelumnya, untuk jumlah lihat saja nanti, tegas Arya Sinulinga. Media Malaysia, makan bola panik mendengar timnas Indonesia segera kedatangan pemain naturalisasi tambahan. Makan bola menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal membuat level kedua tim semakin jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan nama tambahan untuk timnas Indonesia. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini mimpi semua, mimpinya cepat. Rencana PSSI itu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2030, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Liputan 6. Ini cepat, kenapa? Hidup itu harus ambil momentum, kebetulan generasi emas ada, pemain diasporanya dapat yang baik-baik, mereka diaspora yang berkorban, tambahnya. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5. Siapa yang enggak pengen lolos Piala Dunia 2026, tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Malaysia, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang sulit mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas. Makan Bola pun mencoba mencari tahu alasan di balik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Makan Bola. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia, lanjutnya.
Yang terbaru, ada beberapa pemain lagi yang bermain di liga-liga Eropa menyatakan bersedia membela timnas. Ini cukup mengejutkan. Ini tentu akan membuat level timnas Malaysia dan Indonesia bagai langit dan bumi. Malaysia makin tertinggal, tegasnya. Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengaku sudah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain keturunan. Sudah, tapi beberapa pemain keturunan ini, mereka kan untuk bergabung ke Indonesia harus memastikan serius atau tidak, ujar Erick Thohir di Jakarta. Sebelumnya, Erick Thohir memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan. Namun, nama-namanya masih dirahasiakan. Nanti namanya belakangan. Kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan masuk, kalau sekarang gosip dan rumor dulu gak apa-apa, katanya menambahkan. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Nanti kalau sudah ada dan kami confidence, kami undang datang ke sini, baru target. Jadi, daripada membaca rumor-rumor pemain ini dinaturalisasi, pemain itu enggak, imbuh Erick Thohir. Kami mempunyai standar, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur mantan pemegang saham Inter Milan pada 2013 hingga 2018 tersebut. Sejauh ini, Erick Thohir telah menaturalisasi banyak pemain di timnas Indonesia. Namun, Erick belum puas, PSSI sedang memproses perpindahan kewarganegaraan satu pemain berdarah Indonesia yang rumornya adalah Mauro Zijlstra. Sekarang pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sedang di Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan atau yang lain, ucap Erick Thohir. Rumor naturalisasi baru, mungkin nanti, kita selesaikan dulu yang ada. Kalau sudah selesai kita kebut lagi, tegas Erick Thohir. Media Thailand, Thairat Sport yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Thailand sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina dan imbangi Jepang dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan dengan pelatih serta staf yang baru, tutur Thairat Sport. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik, saya rasa semua harus mengakuinya, lanjutnya. Kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Cina dan Jepang, saya rasa Indonesia akan mendapatkan hasil yang baik di pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia, lanjut media tersebut. Jika Indonesia menambah pemain naturalisasi baru, maka kekuatan itu akan semakin sempurna, lanjut Thairat Sport. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Cina dan Jepang. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya, syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Cina dan Jepang juga merupakan tim yang sangat bagus, Jepang belum terkalahkan, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya.